Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Isrizullah. Saya dari kelas 3E dengan NIM 666612140195. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi dari PPT untuk tugas UAS. Nah, langsung saja. Yang terhormat kepada Bu Ayu Ningsih sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan para penonton sekalian. Nah, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Itu ada IFAS, PT ASDP, yang bagian strength. Nah, di slide ini tuh kita akan melihat analisis faktor internal PT ASDP, khususnya kekuatan atau strength-nya. Nah, beberapa kekuatan utama ASDP itu antara lain yang pertama itu ada jaringan rute penyeberangan terbesar di Indonesia. Ini itu menunjukkan SDP itu menjadi pemimpin pasar dan punya rute strategis yang menghubungkan banyak pulau. Nah, yang kedua itu status BUMN. Nah, dengan status ini tuh ASDP itu lebih mudah memperoleh pendanaan, investasi, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada armada dan pelabuhan yang luas. Ini tuh memperlihatkan kemampuan operasional besar untuk melayani penumpang dan kendaraan. Nah, yang keempat itu ada sistem tiket online. Nah, ini tuh mempermudah layanan dan mengurangi antrean. Nah, yang kelima itu ada peran vital dalam logistik nasional. ASDP itu punya kontribusi besar dalam pergerakan barang dan kendaraan. Dari seluruhan kekuatan ini, total skornya itu mencapai 210. Itu menunjukkan posisi internal perusahaan yang cukup kuat. Nah, ketiga itu ada IFAS PT SDP. Selanjutnya masih dalam faktor internal, tapi kita masuk ke kelemahannya atau weakness. Beberapa kelemahannya itu bisa dilihat dari sini. Banyak kapal tua, kemacetan saat peak season, SDM teknisi belum rata, ketergantungan pada subsidi pemerintah, terus ada sistem manajemen risiko keselamatan belum optimal. Nah, total skor kelemahan itu adalah 90. Artinya, meskipun kuat, SDP itu tetap punya beberapa area yang perlu dibenahi. Selanjutnya itu ada slide berikutnya, itu ada EVAS PT ASDP. Kita berlanjut ke faktor eksternal nih. Kita bakal mulai ngebahas dengan opportunity atau yang biasa disebut itu peluang. Peluang SDP itu cukup besar. Seperti bisa dilihat yang pertama itu ada meningkatnya mobilitas antar pulau, yang kedua itu ada pertumbuhan logistik nasional, yang ketiga itu ada digitalisasi transportasi nasional, yang keempat itu ada investasi infrastruktur pemerintah, yang kelima itu ada pertumbuhan pariwisata. Nah, total skor peluangnya itu ada 192. Nah, ini itu menunjukkan lingkungan eksternal itu cukup mendukung. Di slide selanjutnya itu ada EVAS PT SDP. Nah, kemudian itu kita bakal ngebahas nih ancamannya atau threats. Ada beberapa faktor eksternal yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu ada cuaca ekstrim dan risiko kecelakaan laut. Ya, itu tuh bisa mengganggu jadwal. Nah, yang kedua itu ada persaingan mode transportasi lain seperti pesawat murah atau tol laut. Yang ketiga itu ada lonjakan penumpang saat libur. Yang keempat itu ada fluktuasi harga BBM. Yang kelima itu ada ketidakpuasan publik. Total skor ancaman adalah 90. Kita lanjut ke slide berikutnya itu kuadran SWOT ASDP. Nah, dari total nilai IFAS dan EVAS, ASDP ini berada di kuadran growth. Nilai EVAS-nya itu plus 120, nilai IFAS-nya itu plus 120, nilai EVAS-nya itu plus 102. Nah, artinya perusahaan itu sedang berada pada posisi yang kuat secara internal dan juga didukung peluang eksternal. Posisi ini itu cocok untuk strategi agresif atau pertumbuhan seperti ekspansi dan modernisasi. Nah, lanjut ke slide berikutnya itu ada strength SO atau strength opportunity. Strength SO ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang eksternal. Beberapa strategi SO ASDP ini, yang pertama itu ada modernisasi armada kapal. Itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas. Yang kedua itu ada ekspansi digitalisasi melalui Frezi, termasuk integrasi dengan QRIS dan e-wallet. Yang ketiga itu ada pengembangan pelabuhan terintegrasi seperti terminal, rest area, dan logistik hub. Yang keempat itu ada kerjasama pariwisata. Itu untuk mendukung rute menuju destinasi wisata. Strategi ini tuh fokus pada pertumbuhan dan inovasi layanan. Nah, slide berikutnya itu ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Strategi WO ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang beberapa strategi WO antara lain. Pelatihan SDM teknis, sistem prediksi lonjakan penumpang, pengadaan kapal baru, pembangunan dermaga tambahan. Tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kelemahan internal sambil memanfaatkan peluang pasar. Kita ke slide berikutnya, itu ada strategi ST. Strategi ST itu menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengatasi ancaman. Beberapa strategi ST. Nah, ini bisa dilihat. Nah, fokus strategi ini tuh adalah mitigasi, risiko, dan menjaga stabilitas operasional. Nah, selanjutnya itu ada strategi WT atau weakness treat. Nah, strategi WT ini bertujuan meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Nah, di sini juga ada dilihat beberapa strategi WT. Nah, strategi ini tuh merupakan upaya defensif untuk menjaga kualitas layanan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada balance scorecard atau finansial dan internal proses. Pada bagian balance scorecard ini, kita menilai 4 perspektif strategi. Untuk perspektif finansial, itu fokusnya adalah stabilitas, pendapatan, dan efisiensi biaya operasional. KPI-nya itu mencakup pendapat tiket, efisiensi biaya kapal, load factor, dan pendapatan non-tiket seperti retail dan parkir. Nah, untuk perspektif internal prosesnya itu, fokus utamanya itu kelancaran operasi kapal, kesiapan armada, dan keselamatan. Indikatornya itu termasuk ketetapan jadwal, gangguan operasional, pemeliharaan, dan respon insiden. Baik, kita ke slide berikutnya itu ada balance scorecard, yaitu customer and learning and growth.
Nah, pada perspektif customer, fokusnya meningkatkan kepuasan penumpang dan kualitas perjalanan. KPI-nya itu terkait ketetapan waktu kapal, lamanya antrean, jumlah komplain, hingga kebersihan kapal dan terminal. Sedangkan pada perspektif learning and growth, itu fokusnya pada pengembangan SDM, inovasi teknologi. Nah, ini tuh mencakup pelatihan awak kapal, retensi pegawai, penggunaan teknologi digital, dan budaya kerja berbasis keselamatan. Oke, kita tiba di akhir, yaitu slide penutup. Nah, slide terakhir itu merupakan penutup presentasi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk memaparkan analisis strategi PT ASDP. Semoga materi yang disampaikan itu bisa memberi gambaran yang jelas tentang kondisi internal, eksternal, serta strategi yang tepat bagi perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.